YHL itu menyerahkan diri di Batu Raja, sehingga anggota kami di Subdepo Batu Raja yang menjemput dan membawa ke Depok 23 untuk segera diamankan. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama, tanggal 18 maupun tanggal 19 Maret ini, Dandim selaku Agung itu membuat surat penitipan terduga kepada Depok untuk diamankan. Nah, pada tanggal 19 Maret, Depok sudah mulai melakukan penyelidikan maupun ke arah penyelidikan, di mana kita menginterogasi, mencari alat dan bukti dalam kasus pidana ini. Alhamdulillah pelaku mengakui, kemudian menunjukkan di saat dia lari dari lokasi itu membuat senjata di satu tempat. Akhirnya tanggal 19 Maret siang hari, anggota Depok melaksanakan pencarian barang bukti tersebut, dan syukur alhamdulillah ditemukan. Mungkin fotonya ada. Nah, ditemukan. Nah, setelah alat bukti dan barang bukti kami temukan dan hasil pemeriksaan tersangka mengakui perbuatannya, maka dan Depok koordinasi kepada Polda maupun Polres untuk meminta pelaporan secara resmi ke kami dalam rangka untuk menentukan tersangka dan melakukan proses hukum lebih lanjut. Dan itu dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2025. Anggota dari Polsek Negara Jatim atas nama Aibda Lara Anjani telah membuat laporan polisi kepada kami tentang laporan polisinya tentang tindak pidana penembakan terhadap 3 orang korban yang saat melaksanakan tugas. Kemudian Brigadir Polisi Rio Daerah Agusto telah membuat surat laporan polisi yaitu tentang kasus perjudian yang juga dilakukan oleh Peltu YHL. Berdasarkan laporan polisi ini, maka penyidik melakukan SOP-nya atau mekanisme dalam penyidikan itu, memohon membuat surat permohonan kepada Agung, yaitu dari atasannya berhak hukum dan untuk mengeluarkan surat penahanan sementara dalam rangka proses penyidikan. Pada tanggal 23 Maret 2025, Dandim mengeluarkan surat penyerahan perkara penyidikan dan penahanan sementara, sehingga di tanggal 23 Maret 2025 resmi kedua tersangka ini kita jadikan sebagai tersangka untuk penyelidikan lebih lanjut. Kemudian setelah Depok ataupun Polda Metro Sriwijaya menerima laporan tersebut, maka kami laporkan kepada Bapak Kasat, dan Bapak Kasat memerintahkan kami untuk menindaklanjuti, membentuk tim supervisi dan percepatan dalam penyidikan ini. Maka malam hari kami membedah permasalahan apa saja, apa mungkin yang akan kita lakukan di depan, sehingga di tanggal 25 tanggal 24 kemarin kami memohon kepada Kapolda untuk melihat hasil dari rekan-rekan Polri seperti apa, hasil dari kita seperti apa kita lakukan. Karena ini ada kaitannya, ini Pak Kapolda, ada kaitannya kami memerlukan saksi polisi
Sementara untuk tersangka YHL itu adalah laporan polisinya disangkakan di pasal 303 KUHP. Namun untuk Kopda B karena memiliki senjata pabrikan tetapi bukan organik, dikatakan itu akan kita melakukan undang-undang darurat tentang senjata. Jadi percayalah sekalian, kami akan profesional, kita akan melakukan kerja dengan baik. Apa yang menjadi prosedur tetap kami jalankan. Kemudian komitmen Bapak Kasat juga sampaikan kepada kami, buka seterang-terangnya, transparan, kemudian proses hukum apabila memang anggota TNI Angkatan salah, lakukan proses hukum dengan baik. Maka kami akan berupaya untuk percepatan tim kami dari Jakarta 10 orang, kami akan memperkuat Denpom untuk segera menyelesaikan persoalan ini dan selalu bekerjasama dengan Polda, khususnya Dirkrimkum. Kami akan tetap lakukan. Yang jelas, komitmen Bapak Kasat, kolaborasi ini harus dilaksanakan. Jaga institusi kedua belah pihak yang sudah sinergitas antara TNI dan Polri, kemudian lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Mungkin bisa menjelaskan seperti ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak kami atas penyampaian desa. Selanjutnya pada sesi tanya jawab kami sampaikan kepada rekan-rekan awak media seperti dari